Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu informasi, yang mana informasinya adalah merupakan satu kabar baik bagi Bapak Ibu honorer, yang mana mulai tahun 2023 ini, Bapak Ibu honorer akan disetarakan dengan ASN dalam hal mendapatkan tunjangan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ASN mendapatkan THR dan gaji ke-13, dan sesuai dengan informasi terkini bahwa Bapak Ibu honorer juga akan mendapatkan THR dan gaji ke-13 mulai 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa dan bagaimana ya syarat untuk mendapatkan tunjangan ini? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Tahun 2023 ini menjadi pertanyaan, apakah pegawai honorer bisa mendapatkan THR dan gaji ke-13? Mungkin selama ini yang kita tahu yang berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13 hanya berlaku kepada aparatur sipil negara, dalam hal ini ASN, yang dengan status PNS. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan informasi yang baru beredar bahwa Bapak Ibu honorer juga mulai tahun 2023 ini akan disetarakan dengan Bapak Ibu ASN dalam hal mendapatkan THR dan gaji ke-13. Selain aparatur sipil negara, TNI Polri termasuk para pensiunannya berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13. Sedangkan untuk pegawai honorer atau non aparatur sipil negara, apakah termasuk yang mendapatkan THR dan gaji ke-13? Nah, tentunya ini Bapak Ibu, ini satu pertanyaan yang mesti kita tahu apa kira-kira jawabannya. Berhakkah atau tidak dalam hal ini untuk mendapatkan THR dan gaji ke-13 sebagaimana ASN mendapatkannya juga? Nah, ini kita teruskan informasinya Bapak Ibu supaya kita tahu persis bagaimana sebenarnya. Sebenarnya dasar hukum siapa yang berhak menerima khususnya terkait tunjangan hari raya dan gaji ke-13 ada di Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 75 garing PMK titik 05 2022, di sini dijelaskan tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk para pegawai. Khusus untuk pegawai honorer atau non aparatur sipil negara bisa mendapatkan THR dan gaji ke-13 tahun 2023, tetapi harus memenuhi persyaratan. Nah, kira-kira apa hal ini? Yaitu persyaratannya dalam hal mendapatkan THR dan gaji ke-13. Ikuti terus informasinya Bapak Ibu ya. Nah, ini satu informasi bahwa tidak semua pegawai honorer bisa mendapatkan THR dan gaji ke-13 tahun 2023. Nah, tentunya ini Bapak Ibu karena memang dibatasi oleh satu hal, yaitu persyaratan. Hanya yang memenuhi persyaratan saja yang berhak menerimanya. Nah, tentunya kalau semua Bapak Ibu honorer semua berhak memenuhi persyaratan, maka jelasnya Bapak Ibu honorer berhak seluruhnya. Jika Bapak Ibu honorer memenuhi semua persyaratan dalam hal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan THR dan gaji ke-13 ini, maka jelas Bapak Ibu honorer benar bisa mendapatkannya. Bagaimana dengan pegawai honorer yang sudah bekerja di instansi pemerintah lebih dari 1 tahun? Apakah berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13 tahun 2023? Ikuti terus informasinya Bapak Ibu ya. Berikut adalah persyaratan pegawai honorer atau non aparatur sipil negara yang berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
nomor 75 garing PMK.05 garing 2022. Pertama, pegawai non-pegawai aparatur sipil negara, dalam arti pegawai non-ASN, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf I, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, pada saat peraturan pemerintah mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022 diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi, bekerja paling singkat selama 1 tahun, dan terus-menerus sejak pengangkatan dan penandatanganan perjanjian kerja. Ini adalah syarat yang kedua Bapak Ibu ya, dalam hal mendapatkan THR dan gaji ke-13. Syarat yang ketiga, pendanaan belanja pegawainya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, tentunya Bapak Ibu, semua Bapak Ibu honorer yang sumber pembiayaannya atau sumber penghasilannya atau gajinya itu berasal dari APBN, maka jelas Bapak Ibu akan berhak untuk mendapatkan THR dan gaji ke-13. Syarat yang keempat yaitu diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2023 belum ada informasi resmi dari pemerintah. Ingat Bapak Ibu ya, belum ada informasi resmi tetapi sudah dituangkan di dalam PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75. Tetapi jika dilihat dalam tahun sebelumnya, ada kemungkinan tahun 2022 pegawai honorer bisa mendapatkan THR dan gaji ke-13. Nah, itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan ya Bapak Ibu honorer yang bisa mendapatkan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 mulai tahun 2023. Nah, ingat bahwa dasar ya pemberian tunjangan ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2022. Seterusnya ada syaratnya. Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Kemudian pada saat peraturan pemerintah mengenai pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2022 diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi, bekerja paling singkat selama 1 tahun, dan terus-menerus sejak pengangkatan dan penandatanganan perjanjian kerja. Syarat ketiga, anggaran pendapatannya atau gajinya itu dari APBN. Keempat, diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itulah keempat syarat dalam hal menerima tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi Bapak Ibu honorer. Kemudian tidak semua Bapak Ibu ya, hanya yang sumber gajinya dari APBN. Demikian informasinya. Semoga hal ini cepat terrealisir demi kesejahteraan Bapak Ibu honorer. Dan kita berdoa supaya Bapak Ibu honorer yang sumber gajinya bukan berasal dari APBN bisa diperhatikan oleh pemerintah dalam hal pemberian kesejahteraan berupa THR dan gaji ke-13. Demikian kurang lebih dalam penyampaian saya, mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.